Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan bahas masalah bagaimana sih caranya membuat DC Aku Laku batal datang ke rumah, atau sebuah cara gimana agar DC Aku Laku ini nggak jadi datang ke rumah kalian padahal sebelumnya sudah informasi akan datang ke rumah kalian. Oke. Di sini banyak beredar rumor-rumor atau informasi yang menurut saya kurang tepat ya, di mana banyak yang bilang hanya dengan bermodalkan 50.000 aja teman-teman bisa membuat DC Aku Laku bisa batal datang ke rumah kalian. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah seperti ini teman-teman ya. Jadi, informasi yang saya kumpulkan dan saya dapatkan itu terkait seperti ini nih. Maksud dari informasi tersebut adalah, jadi ketika siangnya misal ada DC Aku Laku itu yang menghubungi kalian dan bilang nih, nanti malam kita bakal datang ke rumah kalian ya untuk menagih uang, dan dia karena ketakutan tiba-tiba transfer 50.000 untuk pembayaran Aku Laku. Ya meskipun tagihannya 2 juta, 3 juta, dia bayar aja 50.000 lalu dikirimkan ke DC atau ke WA DC tersebut. Bahwa sudah ada loh dilakukan pembayaran, adanya cuma segitu. Tapi karena ada itikat baik, maka ini akan membuat DC batal datang ke rumah. Nah menurut saya cara seperti ini kurang tepat. Kenapa? Karena biasanya kalau DC WA mau datang ke rumah kalian, memang sebenarnya dia nggak bakal datang ya teman-teman. Memang itu hanya ancaman dan gertakan aja. Rata-rata dari informasi yang saya dapat, orang yang didatengin DC Aku Laku ke rumah itu biasanya adalah memang tidak pernah ngomong-ngomong dulu sebelumnya. Jadi mungkin saat ini dia WA, nanti malam saya ke rumah, besok saya ke rumah. Ditunggu-tunggu nggak kunjung datang juga. Tiba-tiba 2 minggu lagi tanpa ada WA lagi, tanpa ada informasi lagi, baru deh mereka nongol di depan rumah kita. Nah hal-hal seperti inilah dikira dengan uang 50.000 tadi itu kita bisa lolos dan bebas dari DC Aku Laku yang akan datang ke rumah. Enggak ya, karena sebetulnya DC itu ya gimana ya, cara kerjanya nggak sesimpel itu. Ketika ada pembayaran maka dia batal ke rumah kalian, enggak. DC itu akan ditugaskan ketika kalian nunggak bayar, ketika kalian ada pembayaran atau tagihan yang belum lunas. Sehingga kalau kalian bayar cuma 50.000, otomatis uang dari misal tagihan kalian 2 juta kan kurangnya masih banyak nih. Ya meskipun kurangnya 50.000, kalau statusnya belum lunas, ya DC tetap akan menganggap kalian adalah nasabah yang telat bayar atau gagal bayar. Sama aja akan didatengin juga. Tapi balik lagi, nanti akan dipilah-pilah lagi, akan difilter lagi, akan ada prioritas dari DC tersebut mau datang ke kalian dulu atau ke rumah orang-orang yang gagal bayar di luar sana yang mungkin menurut mereka, menurut DC tersebut lebih berpotensi membayar hutangnya ya. Jadi menurut saya lebih baik jangan pakai cara seperti itu. Kalau memang DC datang ya datang aja, hadapi aja. Jangan memperlihatkan rasa takut. Sebenarnya cara yang paling ampuh membuat DC itu malas datang ke rumah kalian adalah sikap cuek kalian, sikap berani kalian, dan sikap pintar kalian. Dalam tanda kutip maksudnya jenius terhadap masalah pembayaran hutang seperti ini. Ya terkait dengan hukum, cara penagihan. Ketika kalian mungkin di WA terus kemudian kalian bahas ini di pasal sekian-sekian nggak boleh loh caranya kayak gini. Nah ini akan tentunya membuat DC ini malas datang ke kalian. Karena kalian dianggap orang yang paham terkait masalah hukum, orang yang paham terkait masalah pinjaman online. Makanya kan kalau misalnya urusan cicil mencicil, urusan kredit, kadang orang-orang dengan profesi pengacara itu akan sangat sulit sekali di-approve cicilannya. Kenapa? Karena ya orang-orang dengan status orang hukum terus kemudian pengacara ngerti banget masalah proses seperti ini. Jadi pihak leasing, pihak kemudian debt collector akan segan juga. Wah orang ini nggak bisa dikibulin nih. Orang ini udah terlalu ngerti nih soal hukum. Jadi ya susah buat nakut-nakutin mereka. Biar mereka kalau misalnya amit-amit gagal bayar, biar bisa segera bayar lagi. Nah itu adalah proses-proses di mana kalian harus memahami aturan dari pinjam meminjam, hutang piutang, yang mana tujuannya adalah untuk bekal kalian menghadapi DC lapangan atau debt collector yang bakal datang ke rumah kalian. Jadi bukan dengan membayar 50.000, 100.000, 200.000, enggak ya. Tapi intinya adalah kalian dan sikap kalian yang akan menentukan teman-teman. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Semoga ini bisa memberikan kalian wawasan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.